kita diperlihatkan seorang remaja yang bernama Seongsu. Seong ini adalah remaja tanggung yang berasal dari kampung coy. Dan ini ibunya bernama Do-hee. Mereka memutuskan untuk pindah ke kota Seoul dan langsung diterima di salah satu universitas di Seoul. Namun nyatanya ibunya malah mengalami sebuah masalah yang cukup rumit karena ia menjadi korban penipuan atas pembelian sebuah rumah yang tidak sesuai harapan. Karena masalah inilah, ibunya kemudian berniat menitipkan Seong ke rumah temannya untuk beberapa waktu sambil ia mengurus masalah tersebut. Singkat cerita, mereka pun kemudian sampai di sebuah rumah teman ibunya. Tak tunggu lama, wanita bohai keluar dari balik rumah itu. Wanita ini bernama Ji-hyung. Diceritakan, Ji-hyung adalah seorang ibu rumah tangga dan merupakan teman dari ibunya itu. Di sini, Dong-hee mengatakan kepada Ji-hyung bahwa ia ingin menitip anaknya untuk sementara waktu di rumahnya. Oh, 괜찮니? 네. Shin berpindah ke kampus, di mana ia berkenalan dengan seorang pria remaja bernama Jongsu. Jongsu inilah yang bakal menjadi teman dekat si Seong. Namun otaknya Jongsu ini sedikit bermasalah karena pikirannya dipenuhi pikiran mesum saja. Singkat cerita, saat pulang ke rumah, Seong tak sengaja melihat si tante yang sedang melakukan yoga dengan lekukan-lekukan tubuh yang sangat menggoda iman. Melihat hal itu, sontak batang singkongnya menonjol dan meminta keadilan cuy. Seperti cowok umumnya, ia pun kemudian membayangkan sedang main kuda-kudaan dengan si tante. Pada esok harinya di kampus, Seong menjalankan aktivitasnya bersama si Jongsu. Namun di sini, mereka malah mencuci mata dengan melihat paha mahasiswi yang 100% original mulus. Beberapa saat kemudian, mereka melihat seorang wanita yang lebih cantik bernama Mini. Di malam harinya, terlihat Seong sedang bermain game di laptopnya. Karena haus, ia pun berniat mengambil minum di dapur. Namun saat turun dari tangga, ia mendengar suara pemersatu yang berasal dari kamar si tante. Ia pun penasaran dan kemudian mengintip kamar tersebut. Dan ternyata suara tersebut berasal dari si tante dan suaminya yang sedang olahraga kuda-kudaan di kamar coy. Diceritakan suami si tante ini baru pulang dari luar kota. Akan tetapi keesokannya ia akan pergi lagi keluar kota untuk bekerja. Setelah selesai olahraga kuda-kudaan, sepertinya si tante tidak menikmati singkong suaminya karena cepat muntahnya cuy. Esok harinya, saat Seong tidak ada jadwal kuliah, ia pun meminta izin kepada tante untuk keluar jalan-jalan. Namun ternyata, si tante pun keluar untuk menemui temannya cuy. Karena penasaran, Seong pun mengikuti si tante hingga akhirnya sampailah ia ke sebuah toko baju. Di sini, si Seong mengikutinya masuk secara diam-diam dan memperhatikan gerak-gerik si tante. Diketahui bahwa temannya si tante adalah seorang manajer di toko itu. Setelah itu, si tante dan manajer masuk ke ruang ganti. Dengan rasa penasaran yang cukup tinggi, si Seong pun mengikuti mereka ke ruang ganti. Namun saat menguping, Seong kemudian terkejut. Ternyata mereka sedang main kuda-kudaan di ruang ganti tersebut. Selesai olahraga, mereka pun mengobrol di luar dan terkejutnya si tante melihat Seong keluar dari toko itu. Esok paginya, saat Seong minum susu, tiba-tiba ia terkejut melihat buki kembar si tante yang menantang. Sebagai laki-laki yang belum punya jam terbang, si Seong pun memuncratkan susunya ke baju si tante. Setelah itu, Seong kemudian menemui Jongsu. Di sini, Jongsu berencana untuk mengadakan pesta minuman ciu. Ia juga akan mengundang Mini, wanita cantik yang kita bahas di awal tadi. Singkat cerita, akhirnya mereka berpesta dan mabuk di suatu warung sambil berbincang-bincang coy. Namun di sini Seong tidak ingin minum. Setelah pesta berakhir, mereka pun pulang menggunakan sebuah taksi. Sementara itu, Seong dan Mini berjalan kaki untuk pulang sambil mengobrol karena kebetulan arah jalan pulangnya sama. Disinilah awal kedekatan mereka. Mini tertarik dengan kepolosan si Seong itu.
Setelah sampai di rumah, tiba-tiba saja Seong mendengar suara pemersatu dari kamar si tante lagi. Ia mengira si tante sedang olahraga kuda-kudaan bersama suaminya yang sudah pulang lagi. Namun faktanya, saat Seong sudah ganti baju dan ingin mengambil air di dapur, ia pun penasaran dan langsung on the way mengintip kamar si tante. Dan ternyata pria yang sedang kuda-kudaan dengan si tante bukanlah suaminya, melainkan si manajer toko baju itu. Si tante melakukan ini mungkin karena ia tidak puas dengan batang singkong suaminya. Dan ia juga sering ditinggalkan suaminya itu coy. Secara tidak sengaja, si tante melihat si Seong yang mengintipnya. Singkat cerita, di malam selanjutnya Seong sedang senam jari sambil nonton film pemersatu. Namun tiba-tiba saja Seong dikejutkan dengan kedatangan tante yang membawakan cemilan ke kamarnya. Di sini kalian bisa membayangkan betapa kagetnya campur malu, campur panik si Seong saat senam jari, malah keciduk sama tante coy. Seong pun berkata, kenapa tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Esok harinya saat Seong di kampus terlihat ia sedang melamun. Jongsu yang melihatnya melamun kemudian menghampirinya. Si Seong pun kemudian menceritakan semuanya bahwa dirinya ketahuan saat melakukan aksinya semalam dan takut jika hal ini diberitahukan kepada ibunya. Di malam harinya saat pulang ke rumah, Seong melihat si tante yang sedang tidur di sofa. Namun Seong mengabaikannya dan masuk ke kamar di atas. Saat sedang ganti baju, ia terkejut karena si tante tiba-tiba masuk ke kamarnya. Entah makan apa atau kesambar apa, si tante tiba-tiba melepaskan bajunya dan langsung kuda-kudaan dengan Seong. Seong yang merupakan pria jomblo berdiri kari pun akhirnya luluh dan menerimanya coy. Pada keesokan harinya, Seong terlihat sangat berbeda dari sebelumnya, di mana ia terlihat sangat ceria karena akhirnya ia berhasil mencicipi gua rahasia tante. Namun di sisi lain, si tante melamun dan merasa bersalah karena telah memberikan jatah kepada si Seong. Scene kemudian berpindah ke Seong yang sedang dalam perjalanan pulang, di mana saat itu ia mendapatkan telepon dari ibunya. Di sini ibunya menanyakan kabar tentang Seong dan kemudian ia menjawab, aku baik-baik saja di rumah si tante. Saat pulang ke rumah, ia pun kemudian kaget saat melihat si tante kuda-kudaan lagi dengan si manajer itu. Karena merasa cemburu, beberapa saat kemudian ia memasukkan semua bajunya ke koper. Ia berniat pergi dari rumah si tante. Ia mengatakan bahwa si tante adalah seorang pelacur. Mendengar hal itu, si tante kemudian marah dan berkata, kau tidak mengerti dunia orang dewasa nak. Singkat cerita, Seong akhirnya menginap di kos temannya sementara waktu. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Mini muncul. Di sini, Seong menembak Mini dan Mini pun menerimanya. Lanjut cerita, Seong sedang membereskan kamar kos temannya itu. Setelah selesai, Seong kemudian mengajak Mini untuk masuk ke dalam. Dan pada akhirnya, Seong berhasil mendapatkan goa rahasia si Mini. Saat kuda-kudaan, Mini berkata kepada Seong, aku melakukan ini untuk pertama kalinya. Apakah kau melakukan ini pertama kalinya juga? Seong kemudian menjawab, ya aku juga pertama kalinya. Padahal si Seong sudah pernah melakukannya dengan si tante. Sat.